Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pembelajaran ilmu nahwu. Pembahasan kita terkait ilmu nahwu akan terfokus pada 4 pembahasan. Yang pertama adalah keutamaan belajar bahasa Arab. Apa sih keutamaan belajar bahasa Arab? Karena ilmu nahwu itu kaitannya erat dengan bahasa Arab. Lalu apa keutamaan belajar bahasa Arab? Yang kedua adalah tujuan belajar bahasa Arab. Apa tujuan kita belajar bahasa Arab? Kita capek-capek belajar bahasa Arab, tujuannya apa? Yang ketiga adalah pengertian nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Dan yang keempat adalah pencetus ilmu nahwu. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu saya ingatkan agar saudara-saudariku menulis apa yang ada pada papan tulis. Karena menulis ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka yang ingin belajar. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu keutamaan belajar bahasa Arab. Apa sih keutamaan belajar bahasa Arab? Kita simak. Di antaranya, yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca ini, ditulis dengan bahasa Arab. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, fa inna lughatal Arab afsahul lughat. Jadi kenapa Allah Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab yang paling mulia? Karena kata Ibnu Katsir, bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Dari huruf saja, itu sudah ada pembahasan makhorijul huruf, sifat-sifat huruf. Jadi fasih sekali. Kemudian kata, kemudian kalimat. Wa abyanuha, paling jelas. Wa awsa'uha, paling luas pembahasannya, paling luas kosakatanya. Di sana ada sinonim-sinonim, ada antonim-antonim yang sangat luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, lebih akurat dalam menyampaikan makna allati taqumu bihin nufus, yang sesuai dengan keinginan jiwa. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, walihada anzala asyrafal kutubi bil Arabiyyah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ala asyrafir rusul, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia. Bisafaratil asyrafil malaikah. Bisafarati asyrafil malaikah, dengan perantara malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ard. Dan itu Al-Quran diturunkan di bumi Allah yang paling mulia, yaitu Mekah. Wa btada'a inzalahu fi asyrafi syuhuris sanah. Dan mengawali turunnya, wabtada inzalahu fi asyrafi syuhuris sanah, di bulan yang paling mulia,
yaitu bulan Ramadan. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, melalui perantara malaikat yang paling mulia, di negeri yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Tentunya Allah Ta'ala juga memilih bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Jadi ini menunjukkan akan betapa besarnya keutamaan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa pilihan Allah untuk menjadi bahasa Al-Quran. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, bahasa Arab bagian dari agama. Bahasa Arab bagian dari agama. Jadi agama Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Islam ya bahasa Arab ya Islam. Karena Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, kitab-kitab para ulama bahasa Arab. Ketika sholat doanya bahasa Arab, azannya bahasa Arab. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bahasa Arab dengan agama Islam. Makanya Umar pernah berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab bagian dari agama kalian. Yang ketiga, kunci belajar agama. Jadi kenapa kita perlu bahas apa keutamaan belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah kunci belajar ilmu agama. Ilmu agama banyak. Ada tafsir, ada hadis, ada fiqih, ada sirah, dan seterusnya. Kuncinya adalah belajar bahasa Arab. Jikalau kita bisa belajar bahasa Arab, kita sudah bisa membuka pintu ilmu-ilmu agama. Dengannya dengan mudah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita condongi. Makanya oleh karena itu jamaah, dahulu Abu Bakar ibn Mujahid pernah didatangi oleh Abul Abbas Tha'lab. Apa kata Tha'lab? Tha'lab mengeluhkan kepada Abu Bakar ibn Mujahid. Kata Tha'lab, ishtaghala ahlul Qur'ani bil Qur'an fafazu. Ahlul Qur'an, mereka sibuk mempelajari Al-Quran dan mereka beruntung. Washtaghala ahlul hadithi bil hadithi fafazu. Ahlul hadis, mereka menyibukkan dirinya dengan hadis dan mereka beruntung. Washtaghala ahlul fiqhi bil fiqhi fafazu. Ahli fikih, mereka sibuk dengan fikih dan mereka beruntung. Washtaghaltu ana bi Zaidin wa Amr. Kata Tha'lab, sedangkan saya menyibukkan diri dengan Zaid dan Amr. Jadi Zaid dan Amr ini dua nama yang sering dijadikan contoh dalam ilmu nahwu. Jadi intinya Tha'lab ini menyibukkan dirinya dengan ilmu nahwu. Falaita syi'ri fadha yakunu hali. Lalu bagaimana keadaan saya nanti? Keadaan saya bagaimana kalau saya ini hanya menyibukkan, kalau saya ini menyibukkan dengan ilmu nahwu? Dikisahkan oleh Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Bughyatul Wa'ah fi Tawaqatil Lughawiyyin wan Nuhah. Di saat itu Abu Bakar ibn Mujahid belum bisa menjawab. Dia pun pulang, malam tidur, di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Abu Bakar ibn Mujahid, Aqri Abul Abbas minni salam fa innahu sahibul ilmil mustatil. Kata Rasulullah SAW dalam mimpinya, yakni Abu Bakar bin Mujahid melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, dan Rasulullah mengatakan, sampaikan salam saya kepada Tha'lab, bahwasannya dia adalah orang yang memiliki ilmu yang luas. Ditafsirkan bahwasanya ilmu yang luas di sini adalah ilmu yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang konsentrasi dengan ilmu agama yang lainnya. Artinya ahli tafsir sangat butuh dengan bahasa Arab. Ahli hadis sangat butuh dengan bahasa Arab. Ahli fikih sangat butuh dengan bahasa Arab, dan seterusnya. Semua ilmu agama butuh dengan yang namanya belajar bahasa Arab. Maka dari sinilah tampak betapa pentingnya, betapa agungnya bahasa Arab. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua,
Tujuan belajar bahasa Arab. Apa sih tujuan kita belajar bahasa Arab? Ada orang yang belajar bahasa Arab karena dia ingin jadi TKI. Ada orang yang belajar bahasa Arab karena dia ingin melanjutkan studi. Mungkin studinya pelajaran umum, namun karena negara Arab dia belajar bahasa Arab. Ada orang yang belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa internasional. Ada orang yang belajar bahasa Arab karena bahasa adalah bahasa yang luas. Ada orang yang belajar bahasa Arab hanya untuk gaya-gaya. Lalu apakah tujuan-tujuan tersebut benar? Tentunya kurang tepat. Tujuan yang paling utama adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan pertama kita belajar bahasa Arab adalah biar kita bisa paham Al-Quran dan hadis. Tujuan yang lain itu tujuan far'iyah, tujuan cabang, bukan tujuan utama. Makanya Ahmad ibn Umar al-Hazimi di dalam kitab beliau Fathu Rabbil Bariyah fi syarhi Al-Fat Ajurumiyah, beliau mengatakan bahwasannya tujuan utama belajar bahasa Arab ini memahami Al-Quran dan hadis. Tujuan yang lain, menjaga lisan biar gak salah ketika berucap, itu adalah tujuan far'iyah, bukan tujuan utama. Itu adalah tujuan cabang. At-Tufi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan akan bahwasannya tujuan kita belajar bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana al-Quran wal hadis a'jamiyaini." Kalau seandainya Al-Quran dan hadis itu dengan bahasa selain Arab, kita anggaplah dengan bahasa Indonesia, la wajaba 'alal qaum ta'allumu lughatil a'jamiyah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk belajar bahasa selain Arab tadi, yaitu bahasa Indonesia tadi. Kenapa? Liyafhamu muqtadal khitab. Agar umat faham tujuan yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau seandainya Al-Quran dan hadis itu bukan dengan bahasa Arab, contohnya dengan bahasa Indonesia, kita harus belajar Indonesia. Karena Al-Quran dan hadis itu dengan bahasa Arab, maka kita wajib untuk belajar bahasa Arab. Biar apa? Biar kita faham apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis. Jadi jangan sampai salah niat. Tujuan kita belajar bahasa Arab adalah agar bisa memahami Al-Quran dan hadis. Kita gagal saja, kita sudah dapat pahala yang sangat besar. Apalagi kalau seandainya kita sukses dalam belajar bahasa Arab. Tujuan yang kedua adalah menjaga kesalahan dalam berbahasa Arab. Biar kita tidak salah ketika kita berbicara bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab itu banyak kaidah-kaidah. Kalau orang tidak faham, dia bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Makanya perlu belajar ilmu nahwu biar dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi saya ulangi sekali lagi, ini adalah tujuan far'iyah, tujuan cabang. Tujuan utamanya adalah biar bisa faham Al-Quran dan hadis. Ini pembahasan yang kedua. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga. Pengertian nahwu. Apa itu nahwu? Nahwu itu apa? Di sini disebutkan bahwasannya nahwu adalah ilmu yang dengannya diketahui keadaan akhir kata. Saya ulangi, nahwu adalah ilmu yang dengannya diketahui keadaan akhir kata. Ini diantara definisi ilmu nahwu. Tentunya di sana banyak definisi ilmu nahwu. Namun di antara definisinya atau tujuan atau pengertian nahwu adalah ilmu yang dengannya diketahui akhir kata. Akhir kata ini hurufnya apa? Akhir kata ini harokatnya apa? Mungkin kita bertanya-tanya. Kadang kalimat Allah, lafzul jalalah, harokatnya berbeda-beda. Allah Ta'ala berfirman, Bismillah. Di sini lafaz Allah dengan kasrah. Wa innahu bismillah. Bismillah. Kadang dengan dhammah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan apa? Dhammah.
Kadang Allah Ta'ala, kadang lafaz Allah dengan fathah. Contohnya, innallah dengan fathah. Ya. Yang pertama dengan kasroh, yang kedua dengan domah, yang ketiga dengan fathah. Apakah seenaknya seseorang membaca dengan kasroh, membaca dengan fathah, membaca dengan domah, atau ada kaidahnya yang mengatur itu semua? Maka jawabannya ada kaidahnya. Dan inilah yang dipelajari di dalam ilmu nahwu. Jadi mengetahui harokat akhir setiap kata. Mengetahui huruf akhir setiap kata. Ini diantara pengertian ilmu nahwu. Sekarang kita masuki pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat, pencetus ilmu nahwu. Siapa pencetus ilmu nahwu? Di sini disebutkan pencetus ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau hidup sezaman dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, terjadi perbedaan pendapat siapa yang mencetus. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Namun di antara pendapat mengatakan yang mencetuskan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Khalifah Ar-Rabi' Ali bin Abi Thalib. Kisahnya disebutkan bahwasannya Abul Aswad Ad-Du'ali pernah bersama putrinya. Di malam hari kemudian putrinya ingin mengungkapkan sebuah ungkapan. Dia mengatakan, ma ajmalus sama. Ma ajmalus sama. Dia mengatakan putrinya, ma ajmalus sama, menggunakan dhammah. Yang artinya, langit ini yang paling indah apanya? Dijawab sama Abul Aswad Ad-Du'ali, bapaknya. Kata bapaknya, kawakibuha. Langit-langitnya. Yang menjadikan langit ini, yang menjadikan langit ini itu indah, ya bintang-bintangnya, kawakibuha. Nujumuha, bintang-bintangnya. Kata putrinya, bukan itu maksud saya. Saya ingin mengungkapkan betapa indahnya langit. Saya sudah bukan sedang bertanya, langit ini yang bikin indah apa? Tapi saya sedang mengungkapkan betapa indahnya langit. Kata bapaknya, kalau begitu jangan katakan ma'ajmalus sama, katakan ma'ajmalas sama. Alangkah indahnya langit. Melihat kesalahan yang terjadi atau didapati oleh putrinya ini, Abul Aswad Ad-Du'ali mendatangi Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau merintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mulai mencetuskan ilmu yang dikenal dengan ilmu nahwu. Inilah 4 pembahasan kita. Yang pertama adalah keutamaan belajar bahasa Arab. Apa saja keutamaannya? Yang kedua adalah tujuan kita belajar bahasa Arab, apa tujuannya? Dan yang ketiga adalah pengertian nahwu. Dan yang keempat adalah pencetus ilmu nahwu. Ini 4 pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, tolong ditulis, jangan sampai tidak menulis. Dan jikalau ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.